Halo, Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Diana Twika. Pemirsa, Kementerian Pertanian terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas usaha tani. Salah satu program Kementan adalah mencetak banyak petani milenial. Kementerian Pertanian berkeyakinan masih banyak anak muda yang mau terjun di bidang pertanian agar mempunyai peluang kehidupan dan ekonomi yang lebih baik. Untuk itu, Kementan menerjunkan program Youth Entrepreneurship and Employment Support Service atau yang kita kenal dengan YES, dan dirancang untuk menghasilkan wirausahawan muda pedesaan serta menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidang pertanian. Baik, untuk membahasnya seputar program Petani Milenial ini, kita akan berbincang dengan para narasumber yang telah hadir bersama saya di studio. Yang pertama, kita akan menyapa Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Profesor Dr. Insinyur Dedi Nur Syamsi, M Agriculture. Pak Dedi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Diana. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Anak-anakku milenial, Dan sehat. Pak Dedi juga tidak sendiri, di sini sudah ada ini agropreneur muda yang sudah sukses ya. Kita akan simak nanti success story-nya. Yang pertama saya perkenalkan ada Mas Sandi Oktasusila, Ketua Umum Duta Petani Milenial. Halo Mas Sandi. Halo Mbak Diana. Siap berbagi inspirasi ya Pak Sias yang hari ini ya. Selalu siap. Baik. Dan juga hadir di samping Mas Sandi, Mas Rizky Bayu Pradana. Beliau adalah Ketua Young Ambassador Agriculture Program YES tahun 2023. Halo, apa kabar Mas Bayu? Sehat selalu Mbak Diana. Sehat selalu, semangat selalu ya. Semangat selalu. Baik, tidak hanya itu, kalau kita saksikan di samping kanan saya ini sudah ada banyak sekali petani-petani milenial yang sudah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom, dan beliau-beliau ini berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Kita sapa dulu boleh ya Pak? Yo. Halo Bapak Halo, Ibu milenial. semua, petani-petani milenial. Halo. Halo teman-teman. Selamat siang. Wow, Mantap. petani-petani milenial yang keren-keren gitu ya. Iya. Keren-keren. Selama ini mungkin kita berpikir stereotipnya petani itu udah tua-tua, tapi Tua-tua ternyata yang ada ya. di samping-samping saya dan juga yang ada di layar ini masih muda-muda ya Masih Pak? muda-muda. Boleh, sebelum saya ke Pak Dedi, saya mau nanya-nanya dulu nih ke Mas-Mas, boleh tahu mengawali usaha pertaniannya di usia berapa nih? Mas Andi? Saya mulainya dari 2015. Di usia berapa Ya, itu? Usianya sekitar berarti 22 tahun Mbak Diana. 22 tahun. 22 Kalau tahun. Mas Bayu? Kalau saya mulai sejak tahun 2018 Mbak Diana. Berarti kurang lebih sekitar 5 tahunan berjalan ini. Itu adalah salah satu bukti bahwa pertanian ini juga masih menjadi magnet ya, Ya, Pak, untuk betul. generasi muda. Betul. Nah, Pak Dedi, ini apa memang kiatnya yang dilakukan Kementerian Pertanian supaya anak-anak muda ini juga bisa terjun ke dunia pertanian? Ya, persepsi orang, ya, pertanian itu kering kerontang, nggak ada duitnya. Oke. Ya. Satu. Kemudian yang kedua, persepsi orang itu pertanian itu kotor, kucel, kulehe, dekil, dan Oke. sebagainya. Nah, itu yang harus kita hadapi ya, fenomena itu. Nah, bagaimana caranya kita tunjukkan kepada anak-anak muda, apalagi Gen Z ya, bahwa pertanian itu banyak loh duitnya. Itu yang paling penting. Nah, kemudian yang kedua, pertanian itu keren kok. Siapa bilang kucel? Sekarang sudah ada smart farming. Sudah ada inovasi teknologi era 4.0. Semua dilakukan dengan Internet of Things. Kita tidak usah kotor-kotoran berlumpur-lumpur di sawah. Kita tinggal pakai remote saja, kendalikan dari rumah atau dari manapun kita berada di dunia ini, yang penting ada sinyal, bisa kita kendalikan. Nah, kita tunjukkan seperti itu kepada anak-anak kita. Nah, dengan seperti itu, akhirnya kan mereka lihat, oh ternyata pertanian duitnya gede nih. Jadi kan tertarik dia. Nah, di saat yang sama, oh ternyata pertaniannya keren kok. Ada Internet of Things, ada alat-alat traktor, ada alat-alat untuk pasca panen, dan lain sebagainya. Dan itu semua menghasilkan duit yang banyak. Ini kalau kita mencermati ya dari apa penjelasan dari Pak Kabak tadi, itu disebut 3 kali bahwa petani-petani muda, petani-petani milenial ini banyak duitnya gitu ya. Langsung saja saya tembak nih ke Mas Sandi. Penghasilannya sampai kurang lebih 500 sampai 800 juta per bulan, benar atau enggak? Iya, asetnya. Bener ya Mas Bisa ya? lebih bahkan. Bisa lebih bahkan. lebih Wow, itu. luar biasa. Luar biasa. Kalah Mbak Diana itu. Iya. Jurnalis kalah. Ini dukungan beliau. Baik, Ya. apa-apa yang akhirnya mendorong Mas Sandi akhirnya menekuni begitu bidang pertanian Ya, ini? jadi Mbak Diana begini ya. Kebetulan saya memang lahir dari pendidikan yang memang itu fokus di pertanian di IPB, dan pada saat itu di 2015 terutama saya melihat bahwa ada data yang perlu saya menarik nih, perlu saya dalami, terutama memang perdagangan di sektor pertanian gitu. Nah, dari sisi data itulah yang tentu kita lihat bahwa sektor pertanian ini sektor yang memang kalau dikelola dengan benar
itu menguntungkan. Nah, Tidak ada itu. alasan bahwa Kang kayaknya ini saya nggak punya modal loh. Pemerintah sekarang ini ada kur, Kredit bunganya usaha murah. rakyat. Ya, Kang saya lahannya terkendala masih luas banyak. Ada lahan HGO yang pemerintah sekarang berusaha berupaya. Gitu Kang, fasilitatornya, mentor-mentornya, kamilah yang dipersiapkan oleh Kementerian Pertanian ini menjadi Young Ambassador, duta petani, yang kita para Kopassus ini untuk mementori mereka. Gitu, dan saya mulai pada 2015 pada saat itu melihat potensi itu Mbak Diana gitu. Mungkin pada saat awal tidak seperti sekarang ya 8 tahun membangun bisnis, tetapi Mbak Diana alhamdulillah dengan perjalanan yang begitu pelik ya, pertanian itu kompleks tetapi di tangan milenial rasa-rasanya insya Allah dengan penuh kolaborasi, konsolidasi kekuatan kita. Kalau Mbak Diana tadi menyapa teman-temannya ada dari Sumatera Barat, dari Medan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, kita berkoordinasi dihubungkan oleh Kementerian Pertanian, oleh Bapak Kabadan, terutama kami, saya tidak kenal Mas Bayu, tapi sekarang oh ini pengusaha peternakan gitu. Nah jadi perjuangan itulah yang tentu alhamdulillah terus berproses dan hingga hari ini saya kebetulan kelola lahan 120 hektar 120 di hektar. Cianjur dan Luar kita biasa. membina petani 385 petani Mbak Diana. Wow. Ya, jadi produk-produknya itu kita kelola, kita packing, kita distribusikan ke modern market. Nah inilah yang hingga saat ini kita terus banyak kunjungan-kunjungan dari alhamdulillah pengelolaan usaha ini, dari mulai dinas-dinas, dari mulai mahasiswa yang magang, penelitian, dibukalah sekarang agroeduwisata. Agroeduwisata. Eduwisata. Jadi wisata berbasis di sektor pertanian. Karena petani itu terutama milenial Mbak Diana tidak bisa ayo kita langsung yuk terjun pegang aja, nggak mau mereka. Tapi harus soft approach bahasa Bapak kami harus pelan-pelan gitu lah. Inilah yang gaya kita dipersiapkan oleh Bapak Kabadan, Ibu Kapusdi, semuanya yang ada di Kementerian Pertanian bahwa kita harus step by step, alon-alon tapi kelak. Dan ternyata terbukti tadi bahwa banyak sekali teman-teman yang juga bergabung bersama kita di Zoom ini yang sudah ekspor ya Pak ya. Ekspor, banyak mereka sudah ekspor petani-petani ini. muda Ekspor. juga sudah mengekspor produk-produk Betul. pertaniannya. Oke, nah saya ke Mas Bayu nih. Mas Bayu udah senyum-senyum nih dari tadi. Mas Bayu juga Harus selalu nggak senyum, kalah Mbak. begitu ya. Harus selalu senyum. Jadi sebenarnya dulunya adalah Perbankan. perbankan. Karyawan di 10 salah satu tahun. perusahaan perbankan di DKI Jakarta. Oke, itu adalah sesuatu yang diidam-idamkan banyak orang. Akhirnya sekarang menjadi peternak ya Mas Iya. ya. Dari 50 ekor, saya bertanya, sekarang sudah ada berapa banyak nih domba yang Mas akhirnya bisa ternakan? Jadi alhamdulillah saat ini tuh kita mengelola hampir 2.000 ekor domba 2000. dan 20 ekor sapi di farm kita. Belum termasuk mitra-mitra yang kita bina. Seperti itu. Karena kebutuhan kita di Jabodetabek, karena saya orang bisnis ya, awalnya kan di perbankan dan kuliah basic pun berbeda dengan Kang Sandi. Saya basic itu dari ekonomi justru. Jadi ketika saya melihat peluang ini masih sangat besar Mbak Diana. Sayang kalau tidak dimanfaatkan, terlebih dengan anak-anak muda nih yang sekarang, di mana teknologi sudah bermain di dalam peternakan dan pertanian ini gitu. Jadi ketika saya melihat peluang itu, saya memberanikan diri untuk resign dan benar-benar terjun full di dunia peternakan ini gitu. Dan alhamdulillah kita sekarang hampir mengelola 2.000 ekor beserta bisnis-bisnis turunannya. Karena yang kita lihat adalah kalau kita hanya bermain di hulu, keuntungannya cuannya kata Pak Kepala Badan masih kurang nih gitu ya. Jadi kita masih bermain di hilirnya berupa pabrik pakan. Kita punya pabrik sekarang sedang produksi pabrik pupuk organik. Juga kita punya restoran yang bekerja sama dengan teman-teman di wilayah Kota Bogor gitu ya. Jadi itulah yang kita garap sekarang pasarnya. Seperti itu Mbak Diana. Jadi bukan hanya dari domba dan juga sapinya aja, tapi juga pupuk juga bisa ya dimanfaatkan di situ. Pakannya juga Pakannya dia jual. juga, oke. Nah ini kalau tadi Mas Bayu juga menyampaikan bahwa ada banyak kok sebenarnya peluang-peluang usaha pertanian untuk generasi milenial ini. Kalau itu apa saja ya Pak yang bisa ditekuni oleh generasi sekarang ini Pak? Nah, kalau anak-anak milenial pasti kan orientasinya duit itu ya. Iya. Nah, komoditas yang saya lihat yang paling banyak menghasilkan duit dalam waktu yang singkat itu adalah hortikultura. Ada sayur-sayuran, nah ini kan saya main. Ada buah-buahan, ada tanaman hias. Kemudian kedua ternak. Nah, terutama ternaknya memang ternak domba, ya. Biasanya yang mengkonsumsi daging domba, daging kambing itu memang ekonomi ke atas. Nah, kalau ekonomi ke atas, harga enggak masalah. Yang penting
Itu gitu loh. Yang penting kualitas makanannya bagus ya. Rasanya. Ini kan punya restoran sate kan, kambing guling. Siapa sih yang nggak suka kambing guling coba Mbak? Benar-benar, Ya, Pak. dan dia nggak ada urusan berapa harganya, embat aja kan. Jadi keuntungan di situ luar biasa. Apalagi kalau sudah semakin hilir. Dia jual daging domba mungkin harganya per kilo cuma berapa. Tapi kalau udah jadi sate, satu tusuk itu bisa 3.000 Benar. Mbak. Baik. Satu tusuk gitu. Artinya apa? Duitnya semakin gede. Baik, Pak, ini kita masih banyak sekali cerita-cerita menginspirasi para petani milenial ini ya Pak. Kita Siap. akan bahas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward, masih bersama dengan petani-petani milenial yang luar biasa, sukses story-nya begitu ya Pak ya. Yang membuat saya jadi mempertimbangkan nih Pak ya, ini kayaknya jadi bertani enak juga nih ya Pak ya. Iya. Tapi sudah bukan milenial lagi nih usianya. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak, Nggak oke. apa-apa, boleh. Nah ini ada Mas Bayu. Mas Bayu ini mengikuti program Ambassador Agricultural Program YES di tahun 2023 begitu. Jadi ketuanya ya. Apa yang mendorong Mas untuk mengikuti program ini Mas? Oke, sebenarnya tuh saya memiliki pemikiran singkat waktu itu ya, bahwa berternak atau bertani tanpa prestasi itu adalah hal yang sudah biasa gitu ya. Oke. Jadi kalau kita bertani atau berternak dengan prestasi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, berangkat dari pemikiran itu, bukan hanya saya ingin membesarkan atau mengembangkan potensi yang ada di dalam peternakan saya saat itu, tapi saya juga ingin mengangkat dan mengembangkan potensi yang ada di sekitar wilayah saya dulu gitu. Nah, itu terbukti di tahun 2022, saya pun dinominasikan sebagai juara 1 Duta Petani Milenial Kabupaten Bogor saat itu. Nah, berangkat dari situ pula, di tahun 2023 ada kesempatan besar nih untuk saya lebih mengembangkan diri saya untuk meresonansi gitu ya. Karena kalau saya hanya berpikir meresonansi di wilayah Kabupaten Bogor, saya rasa saya masih sangat kurang nih gitu ya. Apa yang sudah saya miliki itu kurang saya bagikan. Jadi kesempatan inilah di tahun 2023 saya berangkat untuk mengikuti ajang pemilihan yang Ambassador Agriculture yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia gitu. Jadi sehingga dengan hal tersebut saya bisa lebih meresonansi, saya bisa lebih mengenalkan dunia pertanian khususnya dan peternakan itu bukan hanya saja di wilayah saya, tapi juga di seluruh Indonesia. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita jabarkan tadi, YES itu adalah Youth Entrepreneurship Employment Support Services gitu ya. Ini salah satu program dari Kementan dan juga ada Duta Petani Milenial dan juga Andalan. Ini sebenarnya program apa Pak dan apa yang menjadi program-program unggulannya? Ya, jadi program unggulan dari Project YES itu adalah pertama kita membangun itu model. Ya, bagaimana model seorang pengusaha pertanian yang handal melalui Young Ambassador. Young Ambassador itu kita rekrut dari seluruh pelosok tanah air ya. Kemudian kita seleksi secara ketat. Nah, kemudian lahirlah Young Ambassador. Setelah lahir Young Ambassador, mereka nanti akan menjadi champion di kampung halamannya masing-masing. Yang tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan resonansi kepada teman-temannya yang ada di sekeliling. Nah, seperti yang dibilang tadi, ya sama ini juga sebetulnya. Ya, dia mengajak kepada teman-temannya, tetangganya, sahabatnya gitu. Yuk kita ternak kambing, yuk ternak domba. Nih, untungnya kayak gini. Oh, bagaimana caranya? Nggak punya modal. Oh, kita ambil kur yuk. Gitu. Oh, bagaimana cara budidayanya? Begini loh, cara menyediakan pakan yang baik. Begini, cara kita mempersiapkan bibit yang bagus. Begini, kita cara pelihara kandang agar tidak bau. Ya, begini caranya kita mengolah ya. Ada tadi katanya langsung jadi sate. Nah, bahkan ada olahan untuk kotorannya. Kotoran itu walaupun asalnya bau, jadi duit itu, Mbak. Bahkan kotoran kayak kencingnya itu ya, itu harganya bisa lebih mahal daripada harga daging domba. Itu kan luar biasa. Jadi artinya apa? Duit, semuanya duit itu. Asal kita tahu. Nah, mereka kan kalau dengan sesama temannya komunikasi lancar. Udah deket, frekuensinya sama. Beda kalau misalnya saya kan, udah umur saja udah nggak karu-karuan jauhnya. Susah. Okay. Nah, tapi kalau orang-orang ini kan gampang ngajaknya. Itu sebetulnya. Jadi yang Ambassador di seluruh Indonesia itu tugasnya adalah melakukan resonansi.
Nah, kemudian yang kedua, program unggulannya adalah kita lakukan pelatihan kepada mereka-mereka itu. Pelatihan ya, bagaimana caranya berbudidaya yang baik, bagaimana caranya pelihara kambing yang bagus, bagaimana caranya kita bikin pakan agar pertambahan berat badannya kenceng, bagaimana caranya kita bikin pakan agar susunya, produk susunya juga kenceng. Terus bagaimana juga caranya mengambil kur, ya, bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan off-taker, dengan para buyer. Pokoknya semua kita lakukan pelatihan-pelatihan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian kita dampingi. Nah, dampingi. Pada saat kur, mereka, aduh Pak, saya ternyata ditolak. Cek, oh ternyata kamu nih masih ada yang kurang nih dokumen ini. Lengkapi. Akhirnya dapat. Begitu dapat kur, oh langsung action dia. Ada nanti mentok, oh, Pak ini pemasarannya susah. Oh susah ya, masa komoditas apa kamu? Oh saya komoditasnya misalkan melon dan sebagainya. Kita pertemukan dengan off-taker, ketemukan misalkan dengan supermarket dan sebagainya. Akhirnya semuanya berjalan. Jadi pendampingan tuh berjalan terus. Nah yang mendampingi senior-seniornya gitu. Misalnya ini paling senior kan. Ini yang mendampingi anak-anak gitu. Dan kita mungkin hanya dari jauh mengkoordinasikan saja, memfasilitasi dan sebagainya. Jadi kalau struktur kelembagaan dari Duta Petani ini seperti apa Mas Andi? Jadi memang Mbak Diana kita sudah dilengkapi formasi yang lengkap ya di 34 provinsi. Mulai dari Badan Pengurus Harian, itu memang kami nih, termasuk nih ada sekjen kami yang beliau ini ekspor ke Europe dia, Mbak Diana. Lalu juga ada produknya ada keju, ada susu, ya, lalu juga ada produk organik. Itu banyak tuh loh yang gula aren juga tadi sudah diekspor ya. Ada gula aren ini tuh, bagian ada struktur di Badan Pengurus Harian. Lalu di bawah Badan Pengurus Harian itu Mbak Diana ada koordinator wilayah. Makanya di sini hadir nih ada Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, lalu ada Riau, ya kan, ada juga dari Medan, saya lihat Babel, lalu ada Jawa Timur. Nah, jadi setiap korwil, koordinator wilayah di 34 provinsi kita sudah ada. Dan ada di 112 kabupaten kota. Nah, inilah yang kita secara struktur Duta Petani Milenial Andalan gitu ya, kita sudah sampai pada level di kabupaten, yaitu namanya komisariat daerah. Nah, inilah yang kita tugasnya tadi menurut Bapak pembina kami ini, tugasnya DPMDP salah satunya resonansi. Resonansi itu apa sih kalau bahasa ini? Resonansi itu kalau fisika kan getaran. Jadi kita memang harus menggetarkan vibe positif kita ini kepada yang abu-abu. Anak milenial masih bener nggak sih pertanian itu? Tapi begitu lihat 2000 ekor, orang gimana nggak meler gitu kan? Nah ini yang memang secara struktur formasi, alhamdulillah dengan tentu bimbingan beliau, arahan beliau, secara ikhlas. Saya rasa tidak ada orang yang kami selalu berdiskusi, Kementerian Pertanian ini serius banget ya sekarang. Mengelola petani milenial ini sangat serius. Buktinya apa? Saya sudah dari 2019 bergabung di Kementerian Pertanian terus. Coba kalau hanya selebrasi mungkin 2019 saya sudah tidak dilibatkan oleh Bapak kami ini. Tapi hingga 2023 ini kita masih terus. Ini momen yang luar biasa ya, momen yang tepat. Karena pada saat pandemi ketika semua sektor akhirnya turun, pertanian malah meningkat dan terus berjalan. Melejit pertanian. Melejit. Oke. Karena kata orang itu perut tidak bisa di lockdown gitu ya Pak. Oke, Mas Bayu, kalau dari struktur Yes-nya sendiri ini seperti apa Mas? Jadi kurang lebih sama ya dengan yang Kang Sandi sampaikan juga, kurang lebih sama seperti itu. Kita juga memiliki koordinator di setiap wilayahnya, dari barat, tengah hingga timur. Jadi koordinator-koordinator kita itu yang membantu kita untuk memonitoring teman-teman kita di seluruh wilayah Indonesia untuk membantu meresonansi. Gitu ya, menggetarkan yang masih abu-abu nih. Karena anak zaman sekarang itu ada istilahnya quarter life crisis gitu. Mereka masih bimbang nih, mau kemana nih saya gitu ya. Jadi tugas-tugas dari koordinator kita itu memastikan, meyakinkan bahwa resonansi kita ini berhasil seperti itu. Begitupun juga kita tidak bisa berdiri sendiri, Mbak Diana, karena kita harus bersinergi dan bergandengan tangan dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, juga dengan saudara kita dari DPM dan DPA ini gitu. Jadi kita seluruhnya berkolaborasi dan bersinergi bersama. Seperti itu. Kalau tadi Pak Dede juga sudah menjelaskan ya, untuk dari sisi produksi begitu ya, di hulunya itu supportnya seperti ini yang diberikan oleh Kementan. Saya juga ingin mengetahui di sisi hilirnya seperti apa, akan menjadi pertanyaan saya selanjutnya ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Ya, Anda kembali bersama kami di Indonesia Forward dan ini perbincangannya semakin hangat gitu ya. Karena dari tadi ngomonginnya cuan gitu ya. Dan petani-petani muda itu petani-petani sekarang keren gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa dari sosok-sosok yang ada di samping saya ini. Pak, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Dedi untuk support dari pemerintah Kementerian Pertanian di sektor yang di hulu. Nah, hilirnya sendiri seperti apa Pak? Ya, hilir itu tingkat kesulitannya semakin tinggi. Semakin tinggi, Betul, kenapa Pak? ya. Nah, karena memang duitnya juga semakin gede tuh. Semakin hilir tuh duitnya semakin gede. Nah, anak-anak kita ya para petani milenial ada kalanya dia kesulitan. Begitu panen, jual kemana? Bingung dia. Nah, oleh karena itu tentu saja kita dampingi. Kamu olah dulu tuh. Jangan langsung dijual. Olah dulu ya. Kalau dia main di nenas misalkan, bikin jus gitu loh. Begitu caranya. Atau kalau misalnya dia main di kayak daging domba gitu ya. Ya udah, kamu jangan jual daging domba yang mentah. Jual sate. Nah, itu Jadi kan nilai ekonomisnya bisa meningkat. value added-nya semakin tinggi gitu loh. Nah, tentu pendampingan terus. Kadang-kadang kita pertemukan dengan off-taker. Nah, misalkan kan kalau misalnya dia produknya buah-buahan. Nah, kita pertemukan dengan off-taker itu adalah produsen jus. Gitu loh. Untuk minuman-minuman yang di botol itu. Pertemukan. Kalau udah ketemu, mereka diskusi sendiri. Akhirnya langsung kontrak farming. Kan keren kan? Nah, jadi para pengusaha jus dia mendapatkan jaminan, mendapatkan material yang qualified. Lah, sementara anak-anak kita ya mendapatkan pasar yang pasti. Berarti duit cuan yang lebih pasti. Nah, kita pertemukan. Kita pertemukan juga dengan buyer. Kita pertemukan juga dengan seluruh stakeholder Jadi yang ini ada di sepertinya hilir. memutus mata rantai ya. Jadi tidak melalui tengkulak tapi Tidak. langsung ke bayarnya. Karena mungkin selama ini petani menakutkan harga dari tengkulak, sisi Tengkulak seperti begitu. itu ya. Nah, Oke. begitu kita bangun kemandirian anak-anak kita, mereka mandiri sudah tidak tergantung tengkulak. Nah, mereka jalan sendiri, langsung kontak ke off-takernya. Oke. Atau dia sendiri diolah dulu. Jadi dia jual produk-produk olahan, bukan raw material. Oke, saya langsung tanya nih ke Mas Andi, benar seperti itu Mas? Ini tantangannya dan juga pastinya ini tantangan dunia pertanian ya Pak ya? Betul, Sekarang betul. climate change, kemudian perkembangan teknologi, Ya. dan juga hasilnya sejauh ini bisa dibandingkan nggak Mas? Dulu pertanian dulu dan juga sekarang seperti apa? Jelas sangat beda sekali Mbak Diana Oke. ya. Kalau melihat dari tadi pertama keseriusan dari pemerintah. Yang kedua tadi bagaimana upaya kita dulu sempat berpikir juga kita ini petani ini Mbak Diana jago menanam belum tentu jago memasarkan. Itu perkara di seluruh Indonesia. Iya, betul. Fungsinya triggernya kita ini adalah menjadi penghubung. Pak izin ini ada petani kita sudah panen ini tapi tidak terserap. Akhirnya melalui BPPSDMP ini kita terus mencari off-taker. Mulai dari e-commerce, permodalan, mulai dari fintech kita dikenalkan, kur kita dikenalkan. Jadi jejaring inilah yang menjadi kalau saya menyampaikan positive vibes gitu ya, yang menimbulkan efek positif kepada teman-teman semua. Dan lain-lain teman-teman ini tadi tuh ada yang pemula sudah ekspor. Tiba-tiba, kenapa? Karena memang kita tiba-tiba dikenalkan ada kendala seperti ini, para expertise yang turun. Iya. Oh ya ada ini nih kendalanya di sini. Tapi kita ininya permodalan dijaminkan oleh kita. Ada teman kita nih di Kalimantan Selatan, dia menjaminkan beberapa katakanlah aset yang dia miliki untuk petani milenial. Tapi memang itu sudah punya kepastian gitu. Ini bisa terhubung karena apa? Ya karena bapak kami lah yang menghubungkan Sandi kena Kalimantan Selatan. Mas Bay itu saya nggak kenal siapa nih Mas Bay begitu tahu. Wih ini juga sultannya peternakan saya. Itu. Luar biasa. Jadi betul gitu ya. Jadi dengan tentu kehadiran Kementerian Pertanian terutama gitu, kita dihubungkan tidak hanya di hulu. Padahal seharusnya tugasnya itu hulu kan kalau di Kementerian Pertanian. Tapi sampai kita hilir, dikenalkan dengan off-taker yang jelas, mampu memberikan kepastian harga. Ya kan? Saya saja bertani sekarang baru tanam, itu sudah kontrak farming. Mbak Diana, sudah tidak bisa lagi diserap oleh orang-orang yang mohon maaf tengkulak-tengkulak gitu ya. Ya walaupun masih sebagian kecil tapi itu sudah ada Ini jaminan pasar. kesejahteraan untuk para petani ya Pak ya. Jadi nggak perlu takut lagi. Betul. Bahkan kalau misalkan kekurangan dana sudah akan dibantu untuk kurnya. Tapi Iya. kalau kekurangan lahan Pak, saya mau bertani tapi nggak punya lahan gimana nih? Kira-kira seperti apa Mas? Jadi Mbak Diana, saya beberapa hari yang lalu ya, ini karena beliau juga sudah mengizinkan saya untuk diinformasikan para duta petani milenial, Dayung Ambasador gitu ya. Kami berkomunikasi dengan KLHK. Oke. KLHK ini Kementerian Lingkungan Hidup punya ribuan lahan yang memang itu masih mohon maaf terlantar mungkin ya. Dan beliau ini ketika saya berbicara saya sewa HGU Mbak Diana, bayar. Hak guna ya. Hak guna usaha. Itu bayar saya. Per tahunnya itu saya harus bayar gitu.
Beliau sampai bilang, Mas Andi sebarkan ke petani milenialnya Mas Andi, ke jaringan di Kementerian Pertanian, kami siapkan lahannya 70 tahun silakan dikelola, free. Luar biasa. Oke. Itu terkomunikasi dengan kami. Akhirnya kami ini belum ngelon ke bapak kami nih, makanya saya bilang, oh iya Bu, saya akan sampaikan ke beliau. Makanya kayak Mbak Jatuh nih sekjen kami kemarin bilang, Mas Andi, saya minta 20 hektar untuk konsesi agroeduturism. Terus teman-teman ini ada Ijai nih dari Jakarta, dia alpukat. Dia ingin mengembangkan juga. Nah, jadi kalau bicara sekarang tidak ada reason bagi anak milenial ketika bicara Itu Teh Imas juga tuh. Teh Imas. dia Teh dapat Imas. dari ini apa PTPN. PTPN. Ya untuk kelola pertanian organik dia. Keren itu. Betul. Jadi tidak ada lagi rasa-rasanya kekurangan lahan, ada solusi. Pasti ada. Permodalan sudah Pasti disiapkan oleh pemerintah. Jadi Pasti ada solusi. Teknologi dan juga bagaimana Teknologi pengolahan semuanya juga apalagi. sudah dibantu Iya, begitu, betul. didampingi begitu ya. dan Mbak Diana apakah tahu petani milenial diberangkatkan kemarin ke Korea Selatan oleh Kementerian Pertanian. Itu luar biasa. Sekarang yang diberangkatkan oleh Bapak ke Korea Selatan sedang membangun di Kalimantan Selatan besar smart farmingnya, memakai kur pendanaannya. Luar Jadi biasa kita sekali. sekolah kan kita training kan sampai ke Korea Iya. Selatan. Di sana ada Korean Smart Farming. Smart Nah, anak-anak kita belajar di sana kemudian implementasikan. Implementasi di Indonesia. Nah ini kalau Mas Bayu ini sudah pastinya udah ada ancang-ancang dong ya sebagai ketua dari Young Entrepreneurship ini. Ini kira-kira apa program-program kedepannya supaya semakin banyak nih Mas generasi muda yang akhirnya mau terjun ke dunia pertanian? Oke, kalau program-program ya. Jadi yang tadi disampaikan ke Bapak Kepala Badan juga bahwa kita itu bagaimana cara menjadi local champion dulu di wilayah kita masing-masing gitu ya. Nah, dari local champion itu, jadi berharap itu kita pemuda-pemuda atau masyarakat di sekitar wilayah kita dulu yang kita serap untuk termotivasi mengikuti jejak karir kita gitu ya sebagai peternak gitu ya. Dengan harapan bahwa suatu saat nanti mereka juga mengikuti jejak kita sebagai petani atau peternak gitu ya. Tidak lain tidak bukan bahwa seperti ini. Harapan kita juga ingin mewujudkan regenerasi petani di pedesaan. Kita ingin meningkatkan potensi sumber daya manusia yang ada di pedesaan, juga menambah wirausahawan muda di wilayah pedesaan, sehingga nanti ke depannya itu petani tidak dianggap sebelah mata. Jadi pertanian itu dapat menjadi sektor peluang usaha yang menjanjikan gitu bagi mereka semua gitu ya, sehingga kita dapat menekan tingkat pengangguran di pedesaan dan juga menekan tingkat urbanisasi. Itu yang paling penting. Nah, langkah-langkahnya yang tadi saya sebutkan di awal, kita harus menjadi local champion dulu di wilayah kita. Ya. Gitu. Jadi model dia. Kalau local champion kan jadi model. Benar. Dia nggak sadar bahwa ekonomi pedesaan itu langsung menggeliat loh. Gara-gara tingkah laku mereka kan. Menggeliat. Justru itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita. Bagaimana menggerakkan perekonomian mulai dari pedesaan. Ini adalah salah satu solusinya itu loh. Iya luar biasa Padahal dia sekali. nggak sadar tuh. Jadi bertani itu keren ya Pak ya? Petani itu keren sekali, keren sekali. Keren, bertani itu hebat. Bertani itu hebat, oke. Luar biasa. Ini Pak, singkat saja Pak, kira-kira harapannya Pak dari Kementan untuk program dan juga program YES ya, dan juga ambasador ini. Ya. Oke. Unggulan dari program YES itu adalah kita membangun yang ambasador agar mereka jadi local champion, agar mereka lakukan resonansi kepada teman-teman yang ada di sekitarnya. Tentu yang kita cetakkan mungkin tidak terlalu banyak, tapi resonansi itu kan luar biasa. Jadi harapan saya ke depan, para petani milenial ini harus tumbuh seperti jamur di musim hujan. Oke. Di seluruh pelosok tanah air. Dengan cara demikian, maka pertanian itu pasti ada di genggaman kita. Ya, kenapa? Pertanian menguntungkan, pertanian dapat duit yang banyak, ya, dan pertanian menjadi daya tarik yang luar biasa. Pertanian itu ibaratnya seperti gula, ya. Kalau gulanya sudah nampak, itu semut-semut akan datang dengan sendirinya. Ibaratnya bunga. Kalau sudah bunga mekar, kumbang-kumbang akan datang dengan sendirinya. Begitu, Mbak. Ya, ini merupakan salah satu bukti nyata kehadiran pemerintah ya Pak ya, untuk para petani-petani di Indonesia dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani-petani di Indonesia. Baik, kita mungkin bisa say bye dulu ya ke teman-teman yang ada di daerah karena waktu kita terbatas. Ya. Terima kasih banyak Mas-mas, Mbak-mbak semuanya. Semoga hasil pertaniannya semakin
pesat ya, dan juga semakin banyak yang ekspor ya Pak ya. Betul. Ya. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih semua ya yang ambasador petani milenial semuanya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dedi, Mas Andi, Terima Mas kasih. Bayu. Terima Sama-sama. kasih untuk Terima kasih. success story inspirasinya. Semoga semakin banyak generasi Amin. milenial Indonesia yang Amin. terjun menjadi petani ya Pak ya. Karena bertani itu keren gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Pemirsa, sektor pertanian akan menjadi masa depan dunia yang sudah seharusnya menjadi peluang bisnis bagi generasi milenial. Kementerian Pertanian pun konsisten mendukung dan juga memfasilitasi para agropreneur muda untuk bergerak di berbagai bidang pertanian dari hulu hingga ke hilir. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menggenjot daya saing adalah melalui pemberdayaan bagi para petani milenial. Ayo generasi muda, jangan takut untuk bertani karena bertani itu keren. Terima kasih untuk para narasumber, terima kasih. Dan juga saya Diana Dwika undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.